Selamat datang pada UAS II 3150 Sistem Multimedia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Afisana Nasution, salah satu mahasiswa pada Sistem dan Teknologi Informasi ITB yang akan menjelaskan salah satu subbab di sistem multimedia yaitu Visual Objects dan juga akan membahas mengenai sistem multimedia secara langsung. Jadi apa itu visual object? Sebuah visual object itu adalah suatu objek yang berbentuk gambar, film, atau diagram yang dapat dilihat dan dimengerti oleh manusia. Mungkin gampangnya hal tersebut tuh bergambar dan bisa dilihat oleh salah satu indera kita yang bernama mata dan juga dapat kita mengerti apa itu maksud dari gambar tersebut. Contoh dari visual object sendiri terdapat dua gambar berikut. Yang pertama adalah gambar yang bisa kita lihat dan kita mengerti kalau ada seseorang yang sedang berada di gunung dan mendaki melihat ke jauh ke sana, dan juga yang kedua adalah gambar seseorang yang sedang mendayung kapal di tengah-tengah danau. Nah, awalnya itu visual object itu adalah analog dan sampai sekarang visual object itu sampai kepada digital object. Nah, untuk yang digital pada awalnya itu dianggap hanya sebagai analog visual yang ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu penerapan teknologi pun masih jauh lebih berkembang ketika digital itu sudah bisa lebih independen dan menghasilkan berbagai macam teknologi yang saat ini mungkin sudah kita lihat di dunia nyata. Yang pertama ada interaktif TV, di mana seorang user dapat dengan leluasa berinteraksi dengan TV-nya, bisa meminta TV-nya untuk memainkan lagu yang dia inginkan atau memutarkan video yang dia sukai. Ada juga games di mana seorang user dapat berinteraksi dengan perangkatnya dan mengendalikan sebuah avatar atau karakter dari games yang dia inginkan. Yang ketiga adalah news gathering, di mana bisa melakukan searching news dan juga melihat apakah apa berita yang terjadi di dunia dan lain-lain. Dan yang terakhir ada mobile devices, yang sampai sekarang terdapat teknologi bernama touchscreen yang bisa kita lakukan interaksi langsung dari handphone kepada device tersebut. Nah, sebenarnya visual object ini ada terdapat dua bagian, di mana yang pertama itu adalah natural 2D video. Natural 2D video ini jelas seperti makna dari kalimatnya adalah video yang berasal hanya dari dua dimensi, di mana penerapannya hanyalah berbagai tumpukan gambar yang ditumpuk pada layer-layer tertentu. Nah, karena pembuatan video itu dasarnya adalah kumpulan gambar yang terbagi menjadi frame-frame hingga terlihat seperti bergerak, oleh karena itu sebenarnya itu di gambar itu tuh ada hierarki di mana setiap gambar itu menumpuk satu sama lain untuk membentuk suatu gambar secara general gitu. Nah, oleh karena itu untuk membuat sebuah pergerakan yang lebih spesifik, maka terdapat satu gambar yang difokuskan untuk bergerak dan gambar lainnya mungkin agak lebih disedikitkan bergeraknya. Seperti contoh, kita bisa lihat pada singa tersebut sebenarnya ini nggak bergerak ya, tapi kalaupun akan dibuat bergerak, itu akan memfokuskan kepada gerakan singa, bukan kepada gerakan background blur yang ada di belakang. Oleh karena itu, layer-layer yang bisa kita lihat adalah layer pertama di mana singa itu berada, yang menumpuk layer kedua yaitu background dari singa tersebut, dan mungkin juga ada layer ketiga di mana ada sedikit ornamen rumput yang mungkin akan bergerak juga ketika singa bergerak. Nah, yang kedua ada synthetic video objects, di mana tadi kita membahas tentang 2D. Oleh karena itu pada synthetic video objects ini juga terdapat 3D yang disambungkan oleh nodes. Nah, nodes ini akan membuat sebuah struktur yang akan memperlihatkan gambar secara 3 dimensi pada layar, sehingga kita bisa secara langsung lebih jelas melihat gambar tersebut sebagai suatu gambar yang mungkin kita sering lihat langsung dari mata kita. Nah, seperti contoh pada bola tersebut bisa dilihat kalau bola ini terlihat memiliki dimensi yang 3 dimensi dan juga bisa dilihat sampai ke belakang. Terdapat point of view 360 juga yang kemungkinan ada pada bola ini gitu. Nah, ini jelas berbeda pada dua dimensi tadi, karena dua dimensi tadi gambar terasa lebih flat dan juga sangat datar gitu. Seakan-akan kita menempelkan sebuah stiker pada background. Dan sedangkan pada 3D object ini, synthetic video objects, kita bisa melihat kalau sebenarnya gambar ini tidak ditempelkan, tapi gambar ini lebih ke arah lebih natural dan juga lebih hidup. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai visual object sudah selesai. Aku akan lanjut ke apa itu sistem multimedia. Nah, sistem multimedia ini sebenarnya adalah kombinasi dari berbagai media, karena multimedia berarti ada berbagai media yang terbentuk menjadi suatu sistem yang bisa mengakses media-media tersebut dan terintegrasi dalam satu sistem yang bisa terbagi menjadi dua juga, yaitu stand alone dan berbasis jaringan. Apabila stand alone, maka sistem tersebut memang sudah bisa berjalan tanpa adanya jaringan, dan sedangkan yang berbasis jaringan, sistem tersebut baru bisa berjalan ketika jaringan sudah akan disambungkan kepada sistem tersebut.
Nah, contoh-contoh dari sistem multimedia ini sebenarnya banyak banget dan mungkin sehari-hari kita pun sering banget lihat. Tapi aku akan ngasih 3 contoh yang mungkin kalian paling sering lihat. Yang pertama itu adalah radio dan mikrofon, di mana ini adalah audio sistem multimedia. Yang kedua ada games yang juga bisa, itu sebenarnya mobile devices juga bisa. Jadi kayak dua-duanya adalah sistem multimedia, di mana games ini adalah hasil dari penelitian sistem multimedia, di mana orang bisa berinteraksi langsung dengan games-games yang dia inginkan di layar handphone. Dan terakhir adalah TV, di mana bisa memperlihatkan sebuah gambar dari hasil rekaman maupun live yang ada, sehingga kita bisa melihat langsung apa yang terjadi dan apa yang terdapat pada TV tersebut. Nah, sebenarnya manfaat dari sistem multimedia ini ada banyak banget, tapi aku akan ngambil 3 yang tergampang nih, yang mungkin kalian juga sering dengar gitu. Yang pertama adalah pemutaran alat navigasi. Jadi dengan sistem multimedia itu, pemutaran alat navigasi itu akan lebih mudah dilakukan. Mungkin teknologi yang lebih sering kita lihat itu bukan kompas seperti ada yang gambar ya, tapi mungkin yang lebih sering kita lihat adalah seperti penerapan AI pada maps digital. Kayak Google Maps kan sekarang udah menggunakan teknologi AI dan juga Waze gitu, untuk menunjukkan arah dari posisi user yang diketahui oleh satelit gitu. Jadi ketika posisi diketahui oleh satelit, dengan teknologi sistem multimedia ini kita bisa tahu nih kira-kira untuk sampai ke tujuan kita, jalan seperti apa yang bisa kita lalui dan seberapa macet mungkin jalan tersebut. Yang kedua adalah pembelajaran interaktif, di mana jelas pembelajaran interaktif ini banyak digunakan di sekolah-sekolah gitu, seperti sekolah-sekolah mungkin yang lebih sering kita lihat di luar negeri ya. Untuk di Indonesia sendiri, interaktif yang mungkin sering terjadi adalah menggunakan PowerPoint, di mana murid bisa langsung ngelihat dan juga merasakan, oh sebenarnya seperti ini, ataupun menonton video gitu. Tapi kalau untuk di luar negeri mungkin sudah sering menggunakan sebuah teknologi yang yaitu layar sentuh, yang bisa membuat juga para audiens untuk menyentuh dan juga melihat apa sih interaksi yang terdapat dari pembelajaran-pembelajaran yang mereka dapatkan gitu. Yang terakhir adalah website informatif, di mana pembuatan sebuah website yang awalnya hanya sebagai pusat data saja, yang hanya sebagai pusat pemberitahuan sesuatu, bisa lebih informatif dan juga lebih interaktif. Bisa dilihat dari website-website zaman sekarang yang memuat sedikit informasi tapi jauh lebih bermanfaat, dan juga dapat kita lakukan interaksi secara langsung kepada website-website tersebut. Sekian penjelasan aku mengenai visual object dan sistem multimedia. Terima kasih sudah menonton.